Sobat Kabar Makassar Petang, kembali lagi bersama saya Sinar Mentari yang akan membawakan berita yang sedang hangat-hangatnya di Sulawesi Selatan. Kita saksikan berita selengkapnya. Baiklah, kita masuk ke berita pertama. Kabar duka datang dari mantan Ketua KPU Sulawesi Selatan Mapinawang SH MH meninggal dunia pada Selasa 28 Januari 2025. Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPU Sulawesi Selatan Mapinawang SH meninggal dunia pada Selasa 28 Januari. Almarhum dikabarkan wafat saat mengikuti acara family gathering di kawasan wisata Malino, Kabupaten Goa. Kabar duka ini disampaikan melalui pesan yang beredar di kalangan kolega dan masyarakat. Disebutkan bahwa Mapinawang terjatuh di kamar mandi saat acara berlangsung. Jenazah almarhum Mapinawang rencananya akan disemayamkan di rumah duka di Perumahan BTN Goa Lestari, Batangkaluku, Goa, Sulawesi Selatan. Mapinawang tidak hanya dikenal sebagai mantan Ketua KPU Sulsel, tetapi juga sebagai seorang pengacara yang cukup disegani. Kiprahnya dalam dunia hukum dan pemilu telah memberikan kontribusi besar bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Kepergian Mapinawang meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, dan kolega yang mengenalnya. Armada distribusi makanan bergizi di Takalar kini dilengkapi kendaraan baru. Setelah menerima 2 unit mobil box untuk pengangkutan makan bergizi pekan lalu, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan kini kembali menerima tambahan kendaraan berupa 2 unit kendaraan bermotor roda 3. Kendaraan tersebut terparkir rapi di halaman dapur sehat di Jalan Tarasedeng Bantang, Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Petalasang, lokasi milik TNI Kodim 1426 Sudanga pada Jumat 24 Januari. Komandan Kodim 1426 Takalar, Letkol Faizal Amin mengungkapkan bahwa 2 unit kendaraan roda 3 tersebut merupakan kontribusi dari Kodam Hasanuddin Makassar. Ia menambahkan Kodim 1426 Takalar siap mendukung penuh program Presiden RI Prabowo Subianto yang dilaksanakan di Kabupaten Takalar sebagai bagian dari upaya memberikan makanan bergizi gratis kepada siswa. Di mana sebelumnya mobil armada kendaraan bermotor roda 4 berjumlah 2 mobil pengangkut makanan gratis tiba di Takalar Minggu 21 Januari, di mana kendaraan tersebut dipersiapkan untuk mendukung program distribusi makanan bergizi gratis ke sekolah-sekolah di wilayah tersebut. Mobil box ini merupakan bagian dari program makanan gratis yang diinisiasi oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Program tersebut bertujuan memberikan makanan siang gratis kepada siswa sesuai arahan dalam surat perintah yang telah diterbitkan. Untuk memastikan keberlanjutan program, mandat penuh pengelolaan dan perawatan armada pengangkut makanan bergizi ini diserahkan kepada TNI Kodim 1426 Sudanga. Letkol Faizal Amin, Komandan Kodim atau Dandim Takalar, mengonfirmasi bahwa 2 unit armada tersebut sudah diterima dan kini terparkir di Gedung Putih yang bercampur biru milik TNI Kodim. Libur panjang, ribuan pengunjung padati Pantai Tanjung Bira di Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba. Indonesia Timur memang dikenal dengan kekayaan alamnya yang luar biasa, terutama keindahan bawah laut dan pantainya. Salah satu destinasi unggulan adalah Pantai Tanjung Bira di Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pantai Tanjung Bira terkenal hingga mancanegara berkat pasir putihnya yang lembut, pemandangan yang memukau, serta suasana yang nyaman bagi wisatawan. Terletak sekitar 40 km dari kota Bulukumba atau 200 km dari kota Makassar. Pantai ini dapat dicapai dengan perjalanan darat selama 3-4 jam. Selain panorama pantai yang memikat, Tanjung Bira juga menjadi rumah bagi tradisi pembuatan kapal pinisi, kapal tradisional khas Sulawesi Selatan. Wisatawan dapat menyaksikan langsung proses pembuatan kapal di sepanjang Pantai Bonto Bahari, menjadikan kunjungan mereka semakin berkesan. Sejak pagi ribuan wisatawan dari berbagai daerah, termasuk turis asing, mulai memadati pantai ini. Arni, salah satu pengunjung asal Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan,
mengaku kagum dengan keindahan Pantai Tanjung Bira. Pantai Tanjung Bira juga menawarkan berbagai wahana pantai yang dapat disewa dengan harga relatif terjangkau, seperti jet ski, banana boat, donut air, hingga perahu speedboat. Wisatawan bahkan bisa menggunakan perahu untuk menyeberang ke Pulau Liu Kuang Loe, destinasi lain yang tak kalah menarik di sekitar Tanjung Bira. Dengan segala pesonanya, Pantai Tanjung Bira terus menjadi salah satu destinasi wisata andalan yang wajib dikunjungi saat berlibur ke Sulawesi Selatan. Keindahan alamnya berpadu dengan tradisi lokal, menjadikan pantai ini tempat yang istimewa bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Kisah kutukan Goa Mampo yang terletak di Kabupaten Bone, legenda 7 dusun yang membatu. Kita saksikan beritanya setelah jeda iklan berikut ini. Kabar Grup Indonesia, media online pertama di Sulawesi Selatan yang diluncurkan pada 29 Agustus 2009 dengan nama kabarmakassar.com. Memiliki 3 dasar perjuangan yang dinamakan trilogi KGI, yaitu Diversity of Content, Diversity of Owner, dan Voice of the Voiceless. Prinsip dasar jurnalistik yang diusungnya adalah berita dibuat atas dasar dan untuk kepentingan umum, disiplin pada verifikasi, dan menjalankan praktek-praktek cover both side pada setiap beritanya. Kini, Kabar Grup Indonesia telah berkembang di beberapa daerah di Indonesia bahkan di Asia. Berbagai penghargaan dan sertifikat yang telah diraih. Hingga meluncurkan produk bisnis. Visi dan misi kami adalah terus-menerus menjadi perusahaan yang terkemuka dalam memberikan informasi digital berbasis kearifan lokal, menjaga dan menghasilkan konten-konten jurnalistik berkualitas, menciptakan informasi yang edukatif dan inspiratif bagi pembaca, menjadi mitra strategis dalam memasarkan produk dan merek perusahaan, memberikan parameter objektif dalam menerjemahkan program promosi produk maupun sosialisasi kebijakan institusi perusahaan. Berikut catatan sejarah telah dilewati oleh Kabar Grup Indonesia dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2023. Kami percaya bahwa informasi yang akurat dan terpercaya adalah hak setiap individu. Terima kasih telah mempercayai kami sebagai sumber informasi Anda. Di perut bumi Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan,
sebuah destinasi wisata menyimpan cerita yang telah hidup selama berabad-abad. Taman Wisata Gua Mampu yang terletak di Kecamatan Dua Bocoe bukan hanya menawarkan keindahan alam yang memukau, tetapi juga legenda misterius yang mengiringi sejarah tempat ini. Gua Mampu menjadi saksi bisu sebuah kisah tentang kutukan yang mengubah sebuah kerajaan makmur menjadi batu. Asal-usul nama Mampu Gua ini dinamakan Mampu karena merujuk pada keadaan masyarakat kerajaan yang tinggal di sekitarnya. Pada masa itu kehidupan mereka dikenal sangat makmur. Dalam bahasa setempat, Mampu mencerminkan kondisi berkecukupan yang menjadi ciri khas kerajaan tersebut. Namun kemakmuran itu sirna akibat sebuah peristiwa yang terjadi pada sekitar tahun 1013 sebelum Masehi, jauh sebelum agama Islam memasuki wilayah Bone. Kisah ini bermula dari seorang putri raja yang terkenal akan kecantikan dan kulitnya yang bening. Sang putri memiliki kebiasaan menenun di istana. Suatu hari alat tenunnya terjatuh di tanah, tetapi ia enggan mengambilnya sendiri. Sang putri kemudian berteriak menawarkan imbalan kepada siapapun yang bersedia mengambil alat tersebut. Namun yang mengambil alat tenun tersebut bukanlah manusia. Melainkan seekor anjing jantan bernama Bolong Lasarewang. Anjing itu membawa alat tenun dengan mulutnya. Melihat kejadian ini, sang putri marah besar. Ia memukul anjing tersebut sambil melontarkan kata-kata bernada kutukan. Tak disangka anjing itu berbicara dan mengutuk seluruh kerajaan dengan teriakan si jelok to mampu, atau kutukan untuk semua warga mampu. Seluruh kerajaan, termasuk penduduknya, berubah menjadi batu. Kita beralih ke kabar selanjutnya. Waspada cuaca ekstrim melanda Sulawesi Selatan. BMKG wilayah 4 Makassar mengeluarkan peringatan dini cuaca mulai tanggal 29 sampai 31 Januari 2025. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG wilayah 4 Makassar mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim mulai 29 hingga 31 Januari 2025. Pantauan terkini menunjukkan potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat di sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan, disertai angin kencang dan gelombang laut yang tinggi di sejumlah perairan. Irwan menerangkan bahwa terdapat pertemuan arus angin di sekitar Sulawesi Selatan, menyebabkan penumpukan massa udara, faktor atmosfer seperti tekanan rendah di utara Australia, Madden Julian Oscillation atau MJO, seruakan udara dingin atau cold surge, dan gelombang ekuator Rossby juga menjadi pemicu peningkatan pertumbuhan awan hujan di wilayah ini. Selain itu, gelombang ekuator Rossby yang membawa massa udara basah terpantau aktif di wilayah Sulawesi Selatan. Faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan awan hujan di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, BMKG memprediksi hujan lebat hingga sangat lebat diperkirakan terjadi di Parepare, Baru, Pangkep, Maros, Makassar, Goa, Takalar, Jeneponto, Sopeng, Pinrang, Sidenreng Rapang, Bone, Sinjai, Bulukumba, Bantae, dan Kepulauan Selayar. Selain itu, wilayah Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Palopo juga berpotensi mengalami cuaca ekstrim pada skala lokal. Selain itu, potensi angin kencang diprediksi melanda wilayah tengah hingga selatan Sulawesi Selatan. Sementara itu, gelombang laut dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter diperkirakan terjadi di Selat Makassar bagian selatan, perairan Spermonde, perairan Selayar, Laut Flores, dan wilayah sekitarnya. BMKG mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, dan pohon tumbang. Aktivitas pelayaran dan penerbangan juga diharapkan meningkatkan kehati-hatian akibat gelombang tinggi dan cuaca buruk. Pertamina Sulawesi tegaskan peruntukan LPG 3 kg sesuai aturan Dirjen Migas. Baiklah Sobat Kabar Makassar Petang, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada edisi hari ini. Saksikan terus Kabar Makassar Petang setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat.
Saya, Sinar Mentari, dan kru yang sedang bertugas, pamit undur diri. PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi menegaskan bahwa LPG bersubsidi ukuran 3 kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga prasejahtera, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Dirjen Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Sebagai bagian dari kebijakan distribusi yang lebih tepat sasaran, pemerintah telah mengatur penggunaan LPG 3 kg dalam peraturan Dirjen Migas yang menetapkan bahwa konsumen wajib terdaftar dalam sistem berbasis data dan melakukan pembelian menggunakan KTP. Berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Migas nomor B-MG-61.5/DJM/2022, terdapat 4 golongan yang berhak menikmati LPG 3 kg, yaitu rumah tangga prasejahtera, yang mana keluarga dengan tingkat ekonomi rendah yang telah terdaftar dalam sistem subsidi pemerintah. Selain itu ada usaha mikro yang berskala kecil, seperti pedagang kaki lima, warung makan kecil, dan UMKM dengan kebutuhan LPG terbatas. Selain itu ada nelayan sasaran dengan kapal berukuran maksimal 5 gross tonnage atau GT yang menggunakan LPG untuk kebutuhan operasional. Dan terakhir ada petani sasaran yang memiliki luas lahan maksimal 2 hektar yang menggunakan LPG untuk pengeringan hasil pertanian dan kebutuhan lainnya. Di sisi lain terdapat 8 golongan yang tidak diperkenankan menggunakan LPG 3 kg, yaitu usaha hotel, restoran, binato atau laundry, usaha tani tembakau, usaha peternakan, usaha batik, usaha jas las, dan usaha pertanian atau di luar ketentuan Perpres nomor 38 tahun 2019 dan yang belum terkonversi. Pertamina Patraniaga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk memastikan distribusi LPG 3 kg tepat sasaran. Upaya ini dilakukan dengan mengawasi penyaluran melalui sistem pencatatan digital, serta edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam penggunaan LPG subsidi.